Ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pentingnya stretching pada saat olahraga. Saya akan memfokuskan pada otot-otot tertentu yang harus Anda lakukan stretching. Karena seringkali otot tersebut menyebabkan nyeri otot atau postural imbalance pada pasien, sehingga pasien mencari pertolongan ke dokter. Padahal semua ini bisa dicegah dengan melakukan stretching yang benar pada saat olahraga. Nanti saya juga akan memberikan rekomendasi set atau repetisi dan juga durasi latihan stretching, dan juga saya akan menjelaskan sebenarnya kapan sih kita melakukan stretching, sebelum atau setelah olahraga atau kombinasi dari keduanya. Saya harap video ini bermanfaat dan selamat menikmati video saya. Kita bahas tips stretching atau peregangan otot. Kenapa sih stretching itu menjadi penting? Karena pada saat kita olahraga, kita sering menimbulkan terjadinya stres otot. Dan bila stres otot berlebihan menyebabkan terjadi spasme otot. Spasme otot biasa kita rasakan seperti kram kecil-kecilan pada otot. Dan bila spasme otot berlebihan menyebabkan otot menjadi terlalu kaku, sehingga terjadi perubahan postural seperti posisi badan menjadi bungkuk. Spasme otot yang berlebihan juga menstimulasi nociceptor otot, yaitu saraf nyeri otot, sehingga menyebabkan terjadi nyeri pada saat bergerak atau ditekan. Maka dari itu, stres otot perlu dicegah dengan cara melakukan stretching otot yang baik. Di sini saya akan fokuskan pada otot-otot yang sering bermasalah pada pasien setelah melakukan kegiatan olahraga, sehingga pasien mencari pengobatan langsung dengan dokter. Selanjutnya saya akan membahas otot-otot mana saja yang sering menjadi masalah pada pasien. Saya bagi menjadi dua, yaitu otot tubuh bagian depan dan otot tubuh bagian belakang untuk mempermudah Anda. Otot tubuh bagian belakang yang pertama yaitu otot di area betis. Ini terdiri dari gastrocnemius dan soleus, dan bila menjadi masalah seringkali menyebabkan terjadi nyeri pada otot betis. Dan yang kedua yaitu Achilles tendinopathy, dan seringkali dirasakan nyeri di atas tumit bagian belakang. Selanjutnya saya akan membahas 3 area otot secara bersamaan, yaitu di paha belakang, bokong, dan pinggang bawah bagian belakang. Di paha belakang kita akan temukan yaitu hamstring, dan di bokong yaitu sering yang kita temukan masalah itu pada piriformis. Otot piriformis ini bila menjadi masalah akan menyebabkan penekanan pada sciatic nerve atau saraf siatik. Dan di pinggang bawah bagian belakang ada erector spinae dan juga quadratus lumborum. Kedua otot tersebut itu berfungsi menahan tubuh supaya tidak condong ke depan pada saat kita melakukan kegiatan olahraga seperti sepeda atau berlari. Terutama quadratus lumborum ini seringkali diabaikan atau dilupakan, padahal ini sering menjadi masalah pada pasien sehingga mencari pengobatan ke dokter. Ketiga area otot tersebut seringkali menyebabkan suatu masalah yang sama, yaitu low back pain, di mana terjadi nyeri punggung bawah bagian belakang, dan ini merupakan salah satu kasus yang paling sering ditemui pada pasien setelah melakukan kegiatan olahraga. Otot selanjutnya yaitu otot pada punggung atas bagian belakang. Di sini sebelah kiri kita bisa lihat ini adalah middle trapezius, yang sebelah kanan yaitu rhomboid, dan bila menjadi masalah seringkali menyebabkan terjadinya upper back pain, yaitu nyeri punggung atas bagian belakang, dan ini seringkali timbul pada saat kita duduk lama. Dan selanjutnya kita juga akan bahas yaitu otot di daerah leher. Otot di daerah leher yaitu trapezius juga, sebelumnya middle, ya kalau yang ini yaitu upper trapezius. Ini salah satu otot yang penting untuk menjaga supaya leher tidak condong ke depan atau jatuh ke depan pada saat kita melakukan kegiatan olahraga. Dan bila menjadi masalah akan menyebabkan terjadinya neck pain, yaitu nyeri pada leher atau pundak, dan ini sangat mengganggu sekali dan juga sering menyebabkan pasien mencari pertolongan ke dokter. Selanjutnya kita akan bahas otot tubuh yang bagian depan. Yang pertama yaitu bagian paha depan. Di sini paha depan terdiri dari 4 otot yang seringkali kita lebih kenal dengan nama quadriceps, dan bila terjadi masalah akan menimbulkan nyeri pada paha depan dan juga lutut. Area selanjutnya yaitu area di atas paha. Di sini otot yang penting yaitu iliopsoas, dan bila terjadi masalah seringkali menyebabkan terjadinya yaitu perubahan postural, yaitu yang sering kita namakan yaitu anterior pelvic tilt, di mana terjadi pinggang bagian depan itu condong ke depan dan seringkali menjadi salah satu penyebab terjadinya low back pain. Otot lain yang sering menjadi masalah yaitu otot di area perut, yaitu yang sering kita sebut yaitu rectus abdominis.
di mana bila menjadi masalah akan menimbulkan suatu perubahan postural yaitu hunchback, di mana dada tertarik ke depan sehingga tampak posisi tubuh menjadi lebih bungkuk. Otot selanjutnya yaitu otot di bagian dada. Di sini yang sering menjadi masalah yaitu otot pectoralis minor, dan bila menjadi masalah menyebabkan suatu perubahan postural di mana bahu menjadi tertarik ke depan dan sering kita namakan rounded shoulder. Yang pertama ada wall calf stretch. Ini adalah stretch pada otot di betis. Yang perlu Anda perhatikan di sini adalah lutut di kaki yang bagian belakang harus tetap lurus, jangan ditekuk. Yang ditekuk ke depan adalah lutut di kaki yang depan. Nanti Anda akan terasa stretch pada betis di kaki belakang. Anda lakukan secara bergantian kaki kiri dan kaki kanan. Yang kedua adalah seated to touch stretch. Ini untuk stretch hamstring dan erector spinae. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kepala harus satu garis lurus dengan batang tubuh dan usahakan ujung jari tangan mendekati ujung jari kaki. Ketiga adalah piriformis stretch. Ini untuk stretch otot piriformis. Bila Anda melakukan stretch dengan benar sesuai dengan video ini, sekarang Anda akan merasakan rasa stretch pada bokong sisi kanan. Dan sekarang Anda akan merasakan stretch pada bokong sisi kiri. Yang keempat adalah quadratus lumborum stretch. Ini untuk stretch pada quadratus lumborum. Kaki kita buka kurang lebih 45 derajat. Tangan kita julurkan sejauh mungkin dan tetap di atas kepala. Saat ini harusnya Anda merasakan stres pada punggung bawah bagian belakang sisi kanan. Dan sekarang harusnya Anda merasakan stres pada punggung bawah sisi kiri. Yang kelima adalah cross up stretch. Ini untuk men-stretch middle trapezius dan rhomboid. Di sini tangan yang bagian depan kita dorong tangan yang bagian belakang sedekat mungkin mendekati dada. Nanti akan terasa stretch pada otot punggung atas bagian belakang. Yang keenam adalah neck lateral flexion stretch. Ini untuk stretch otot upper trapezius. Di sini selain kita menekuk leher kita juga menurunkan bahu kita sejauh mungkin. Nanti Anda akan merasakan stretch pada leher dan pundak. Yang ketujuh adalah quadriceps stretch. Ini untuk stretch otot paha bagian depan. Kita usahakan kita tarik paha kita ke belakang sejauh mungkin. Nanti kita akan terasa stretch pada otot paha bagian depan. Yang kedelapan adalah forward lunge stretch. Ini untuk stretch otot iliopsoas. Yang terpenting di sini Anda harus menjaga keseimbangan tubuh Anda dan badan Anda tetap tegak, jadi tidak ada miring ke kiri atau miring ke kanan. Dan bila Anda melakukan cara benar, Anda akan merasakan stres di atas paha pada sisi kaki yang kita taruh di belakang. Yang kesembilan adalah stretch up stretch. Ini untuk stretch otot perut bagian atas. Pusar kita dorong ke dalam. Tangan kita angkat sejauh mungkin. Anda akan merasakan stres pada otot perut bagian atas saat ini. Yang terakhir adalah pectoral wall stretch untuk stres otot pectoralis minor dan mayor. Bila Anda melakukan gerakan ini dengan benar, Anda akan merasakan stres pada otot dada. Nanti diulangi pada sisi otot dada yang berlawanan. Di sini saya berikan rangkuman stretch yang dilakukan dalam posisi baring atau duduk di matras. Selanjutnya saya lanjutkan dengan posisi berdiri. Saya perlu ingatkan pengulangan gerakan yang saya lakukan sebelumnya itu bersifat singkat saja. Tapi sebenarnya sesuai rekomendasi, tiap gerakan stretch kita lakukan minimal dengan durasi 30 detik. Stretching statis yang saya ajarkan sebelumnya biasanya kita gunakan untuk warm up atau cooling down. Dan juga biasanya kita gunakan untuk meningkatkan fleksibilitas atau kelenturan otot. Bila Anda ingin menggunakannya sebagai warm up atau cooling down, saya sarankan tiap kali gerakan stretching statis minimal dilakukan yaitu 2 set dengan durasi yaitu 30 detik. Pertanyaan selanjutnya yaitu kapan sih kita gunakan stretching statis pada saat warm up atau cooling down? Sebelum olahraga atau setelah olahraga?
Bila Anda ingin berolahraga dengan dominan olahraga yang bersifat power dan juga eksplosif seperti nge-gym, lari, sepeda, bermain basket, atau futsal, saya sarankan Anda melakukan stretching setelah olahraga. Kenapa tidak kita lakukan sebelum berolahraga? Karena bila kita melakukan stretching statis sebelum berolahraga, itu akan menyebabkan penurunan kekuatan atau power sebesar kurang lebih 7%. Dan hal ini akan sangat mengganggu performance Anda ketika Anda ingin melakukan olahraga yang bersifat power atau eksplosif. Bila olahraga yang Anda tekunin itu membutuhkan fleksibilitas atau kelunturan tubuh yang signifikan, seperti martial art atau modern dance, saya sarankan dilakukan sebelum dan setelah olahraga karena bertujuan untuk menjaga kelunturan tubuh tetap baik selama berolahraga, dan tentu saja hal ini akan menurunkan resiko cedera pada olahraga yang membutuhkan kelunturan otot yang bagus. Bila tujuan stretching Anda adalah untuk meningkatkan fleksibilitas atau kelunturan otot, saya sarankan tiap gerakan stretching statis minimal dilakukan 4 set dengan durasi yaitu 30 detik. Yang ingin saya tambahkan di sini adalah nyeri otot yang diakibatkan oleh spasme otot itu berbeda dengan nyeri otot yang diakibatkan oleh DOMS. DOMS itu adalah delay onset muscle soreness. Ini adalah nyeri otot yang biasanya kita rasakan setelah kita olahraga yang berat dan biasanya muncul 4-24 jam setelah kita olahraga. Tapi nyeri otot akibat DOMS itu akan membaik sendiri dalam waktu 2-3 hari. Berbeda halnya dengan spasme otot, nyeri ototnya itu tidak akan membaik sendiri dan biasanya butuh mencari pertolongan ke dokter. Dan biasanya juga nyeri otot tersebut akan terus-menerus dirasakan dan juga hilang timbul itu sesuai dengan gerakan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa sekian dari saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat dan tetap aktif.